saya Galatana Chandra dari Prodi Pendidikan Keagamaan Polda semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah puja dalam agama Buddha kelas 8 SMP. Yang pertama ada pengertian puja. Dalam agama Buddha, puja artinya menghormat. Kata puja dapat ditemukan dalam Manggala Sutta yang berbunyi Puja ca pujaniaya etang manggalang utama. Artinya menghormat kepada yang layak kita hormati. Mereka yang patut kita hormati adalah Buddha, orang suci, orang tua, guru, dan orang memiliki moral baik. Puja sebagai penghormatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu berupa materi seperti persembahan makanan, buah, dupa, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu berupa perilaku, seperti sikap sopan santun, ramah tamah, dan rendah hati. Yang ketiga, secara fisik seperti bersikap anjali dan bernamaskara. Dan yang keempat, yaitu berupa mental, seperti kita melaksanakan praktik cinta kasih, serta memiliki pandangan benar. Penghormatan yang dianjurkan oleh Buddha adalah penghormatan yang wajar dan tidak didasari oleh pengertian yang benar. Puja ditujukan kepada sesuatu objek yang layak untuk kita hormati. Nah, yang kedua ada puja pada zaman sebelum Buddha. Puja dalam zaman sebelum Buddha lebih bermakna sebagai persembahan kepada para dewa. Hal ini dilakukan dengan cara mengorbankan hewan, bahkan mengorbankan manusia kepada para dewa. Sejarah puja kepada para dewa ini diawali dengan munculnya ajaran Brahmanisme. Ajaran ini menunjukkan bahwa ada makhluk dewa yang berkuasa atau mengatur segala sesuatu yang akan diterima oleh manusia. Dengan alasan para Brahmin menciptakan sarana puja kepada dewa dengan jalan upacara-upacara kurban, yang tujuannya adalah untuk diberikan kepada para dewa. Mereka akan menjadi senang dan tidak menjatuhkan malapetaka bagi manusia. Selanjutnya yang ketiga ada puja pada zaman Buddha. Puja pada zaman Buddha memiliki arti yang berbeda, yaitu menghormat. Pada masa Buddha terdapat kebiasaan yang dilakukan oleh para biku, yaitu wata, yang berarti merawat guru Buddha dengan cara membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lain. Setelah selesai melaksanakan kewajiban itu, para biku dan umat duduk untuk mendengarkan khotbah dari Buddha. Setelah mendengarkan khotbah, para biku mengingat atau menghafalkan agar kemanapun mereka pergi, ajaran Buddha dapat diingat dan dilaksanakan. Pada hari bulan gelap dan terang, para biku berkumpul untuk mendengarkan peraturan-peraturan patimokkha yang harus dilatih. Patimokkha yang didengar oleh para biku adalah diucapkan seorang biku yang telah menghafalnya, sebelum ataupun sesudah pengucapan patimokkha bagi para biku. Umat juga berkumpul untuk mendengarkan khotbah. Umat tidak hanya berkumpul 2 kali, tetapi pada pertengahan antara bulan gelap dan bulan terang. Tetapi mereka juga berkumpul di wihara untuk mendengarkan khotbah. Namun apabila Buddha ada di wihara, umat datang untuk mendengarkan khotbah setiap hari. Selanjutnya, puja pada zaman sesudah Buddha. Setelah Buddha mencapai parinibbana, umat Buddha mengenang jasa dan teladan dari Buddha dengan cara merenungkan kebajikan Tiratana. Para biku dan umat berkumpul di wihara untuk menggantikan kebinasaan wata. Sebagai pengganti khotbah Buddha, para biku mengulang khotbah atau sutta. Selain itu, kebiasaan baik lain yang dilakukan oleh para biku dan samanera yaitu setiap pagi dan malam mereka mengucapkan parita yang telah mereka hafal. Kebiasaan para biku tersebut pada saat ini dikenal dengan sebutan kebaktian. Kebaktian yang merupakan perbuatan baik yang patut dilestarikan adalah salah satu cara melaksanakan puja. Selain itu, sama dengan zaman Buddha, para biku ataupun umat juga melaksanakan dharma ajaran Buddha sebagai penghormatan tertinggi. Selanjutnya, sarana puja yang sekarang. Yang pertama adalah sarana fisik pelaksanaan puja, yaitu ada parita. Parita itu berarti perlindungan. Perlindungan ini didapat dengan cara membaca atau mendengarkan khotbah dari Buddha.
Pembacaan parita menimbulkan ketenangan batin bagi mereka yang mendengarkan dan yang telah mempunyai keyakinan akan kebenaran kata-kata Sang Buddha. Ketenangan itu membuat batin menjadi bahagia, sehingga mampu mengatasi keresahan. Umat Buddha meyakini bahwa parita merupakan kekuatan yang dahsyat dan selalu dapat dimanfaatkan. Meskipun demikian, parita tidak selalu mampu menghasilkan perlindungan serta berkah sesuai yang dikehendaki. Pembacaan parita tidak berhasil karena ada 3 sebab, yaitu yang pertama adanya halangan karma, yang kedua ada halangan kotoran batin, dan yang ketiga ada kurang yakin terhadap kemanjuran parita itu. Yang selanjutnya ada wihara. Wihara merupakan tempat untuk melaksanakan puja. Komplek bangunan yang lengkap yang mempunyai fungsi tersendiri. Bangunan-bangunan itu diantaranya ada Uposatagara, yaitu bangunan induk untuk pembacaan seperti Patimokkha-sila. Setelah digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penerangan winaya, misalnya upacara penabisan seorang menjadi biku, pembacaan aturan kebikuan dan rehabilitasi kesalahan sedang dari para biku. Yang kedua ada masalah. Ada masalah yaitu tempat untuk pembacaan parita, diskusi dan pembelajaran dhamma serta meditasi. Jika tidak memungkinkan membangun 2 gedung, maka Uposatagara dapat digunakan sebagai dhammasalah. Selain itu, di dalam komplek wihara biasanya juga terdapat pohon bodhi yang tetap mengingatkan pencapaian penerangan sempurna oleh Petapa Gautama. Yang C ada altar. Altar merupakan tempat untuk mempersembahkan simbol-simbol kesucian dan kebijaksanaan Buddha. Misalnya Buddha Rupang yang menyimbolkan nilai luhur Buddha, lilin menyimbolkan penerangan yang diajarkan oleh Buddha, dupa melambangkan nama harum dari orang yang memiliki sila, bunga melambangkan ketidakkekalan, air melambangkan pembersihan dari kekotoran, buah melambangkan perwujudan rasa hormat kepada Buddha. Altar merupakan sebuah sarana fisik untuk melakukan puja. Umat Buddha melakukan puja dengan membacakan parita dan mengulang khotbah-khotbah dari Sang Buddha. Selanjutnya yaitu ada stupa. Nah, stupa ini adalah tempat untuk menyimpan relik Buddha. Sikap fisik dalam melaksanakan puja biasanya diawali dengan bersikap anjali, namaskara, dan pradaksina. Setelah Sang Buddha parinibbana, umat tetap berkumpul lalu untuk mengenang jasa dengan menerangkapkan kedua tangan di depan dada atau bersikap anjali dan bersujud 3 kali dengan 5 titik menyentuh lantai. Yang selanjutnya ada persiapan batin. Nah, dalam persiapan batin ini baik individu atau kelompok, mereka yang melaksanakan puja perlu mempersiapkan batinnya untuk dipusatkan kepada objek tertinggi. Yang pertama adalah Buddha dihormati sebagai objek tertinggi. Yang dimaksud adalah pencapaian penerangan sempurna Buddha dalam hal ini bukanlah sebagai pribadi orang, tetapi kesucian itu sendiri. Namun demikian, Buddha sebagai pribadi Buddha Gautama juga dihormati karena beliau adalah seorang guru. Yang B, Dharma. Dharma dihormati sebagai objek tertinggi, yaitu kebenaran mutlak. Dharma akan menuntun orang yang melaksanakannya menuju pada pembebasan. Yang C, Sangha. Sangha dihormati sebagai objek tertinggi karena merupakan pasangan para makhluk suci atau Arya Bugala. Mereka telah mencapai tujuan, yaitu telah memasuki jalan untuk mencapai tujuan atau nibbana. Mereka menjadi teladan dalam perjuangan suci. Dengan memusatkan pikiran kepada Tridharma, berarti mereka telah memusatkan pikiran kepada kebenaran mutlak. Yang selanjutnya ada macam-macam penghormatan. Yang pertama ada Amisa Puja, yaitu menghormat dengan menggunakan materi atau benda, misalnya seperti mempersembahkan lilin, dupa, bunga, dan lain-lain. Yang kedua ada Pati-Pati Puja, yaitu menghormat dengan melaksanakan dhamma, praktik sila, samadhi, dan panya. Yang keempat ada macam-macam cetia, yaitu ada Datu Cetia, yaitu bila altar terdapat relik Buddha. Yang kedua ada Paribuka Cetia, yaitu altar
yang memiliki barang-barang peninggalan Buddha yang pernah digunakan oleh beliau seperti jubah dan mangkuk. Yang ketiga ada Dharma Cetya, yaitu altar yang memiliki satu set lengkap yang berisi tentang kitab suci Tripitaka. Yang keempat ada Udesika Cetya, yaitu altar yang memiliki Buddha rupang atau gambar Buddha dan Siripada. Nah, yang terakhir ini ada tempat-tempat suci agama Buddha. Tempat-tempat suci agama Buddha yaitu tempat yang dihormati karena mengandung nilai religius dan sakral. Tempat-tempat itu antara lain berhubungan dengan kehidupan Buddha, yaitu tempat Dharma Yatra yang ada di India. Selain itu, juga ada candi-candi agama Buddha yang menyebar di Indonesia termasuk dunia. Seperti gambar di samping ini adalah candi-candi Borobudur. Nah, tempat-tempat suci semacam itu harus dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai luhur sebagai warisan sejarah nenek moyang. Nah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Sotihotu Namo Buddhaya.